Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait arus searah atau arus DC ya. Sebelum ke sana, kita mengenal dulu arus listrik. Pada pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa elektron itu dia mengalir dari kutub negatif ke positif sumber tegangan. Jadi ini sumber tegangan, ini plus min, maka elektron itu dia mengalir dari negatif ke positif. Sementara aliran arus konvensional yang kemudian kita sebut sebagai arus itu adalah aliran muatan positif, aliran dari positif ke negatif. Jadi arus itu dari positif ke negatif, sementara elektron itu dari negatif ke positif. Ya sebenarnya yang mengalir itu elektron sih. Nah, karena apa? Karena ya positif yang dimaksud positif itu adalah muatan yang pembentuk dari suatu material tersebut sih sebenarnya. Jadi ya dia tidak kemana-mana. Jadi yang mengalir adalah elektronnya. Jadi kita gambarkan bahwa ini sumber tegangan, maka arus itu dari positif sini, sementara elektron dari negatif. Oke ya. Dalam hal ini maka banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satuan waktu inilah yang kemudian kita sebut menjadi arus listrik. Saya rasa adik-adik sudah paham terkait ini. Kemudian kita tahu bahwa arus listrik ini merupakan satu dari 7 satuan pokok, besaran pokok dengan satuan ampere. Yang mana 1 ampere itu adalah 1 kolom per detik. Nah, yang mana 1 kolom itu adalah satuan muatan listrik, artinya banyaknya muatan listrik yang dibawa oleh arus sebesar 1 ampere mengalir selama 1 detik. Jadi 1 kolom ini sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 kali muatan elektron. Ini definisi dari 1 kolom. Oke. Ini misal kita harus sederhana ya. Misal kita ada lampu atau apalah dari situ, maka terlihat bahwa sebenarnya dunia real itu tidak sesimpel diagram ini mungkin ya. Ini kan kadang kalau kita buat rangkaian itu kan bisa belok-belok dan sebagainya lah. Kalau kita buat diagram kan harus rapi, lurus. Oke, saya rasa ini adik-adik sudah tahu. Nah, dari sini rangkaian mana yang menghasilkan nyala lampu? Kita tinjau rangkaian A. Ini kabelnya hanya di positif. Apakah ada beda potensial? Nah, maka bisa kemungkinan ini tidak nyala ya. Yang B semua dari positif dia. Nah, yang C ini yang kemungkinan dia akan nyala. Karena satunya di positif, satunya negatif, ada sumber tegangan. Nah, dia ada lampu. Kemudian kita refresh lagi terkait tegangan listrik. Analoginya kita tahu bahwa analoginya air dalam tabung ya. Misal airnya ini keadaan sudah steady, sudah seimbang, maka ya tidak mengalir. Ada lagi kalau salah satunya kita angkat ke atas, maka ada beda potensial di sini, maka akan ada aliran airnya. Jadi dari sini air ini bisa mengalir karena ada beda posisi, beda ketinggian. Sementara kalau muatan bisa mengalir karena ada beda potensial listrik. Ketika tidak ada beda potensial listrik, maka tidak ada arus listrik. Oke. Beda potensial atau tegangan atau voltage ini kita definisikan sebagai volt, kemudian W per Q, Joule per kolom. Ini adalah 1 volt. Nah, agar
selalu terjadi beta potensial di suatu sumber tegangan, maka harus diberi sumber tegangan. Dalam hal ini baterai dan atau power supply. Dalam hal ini bisa baterai, bisa aki dan semacamnya. Jadi agar selalu terjadi beda potensial, maka dibutuhkan sumber tegangan. Analoginya seperti pada gambar ini. Air ini, yang A ini, ketika awalnya kan posisi ini lebih tinggi, ini lebih rendah, maka akan ada aliran air dari yang sini ke sini. Lama-kelamaan ketika ketinggiannya sudah sama, misal ini posisi sini, ini sudah posisi ini sudah seimbang, maka tidak ada aliran air, ya, karena namanya sudah seimbang. Nah, biar selalu terjadi beda potensial, maka di sini kita pompa. Jadi air dari sini kita pompa sini. Nah, yang dari sini ngalir lagi sini, pompa lagi. Nah, inilah yang sumber perbedaan tekanannya itu kan, ya kan? Sama di listrik juga, agar selalu terjadi beda potensial, maka dibutuhkan sumber tegangan, baik itu dari baterai maupun power supply lainnya. Nah, sumber tegangan itu bisa macam-macam, bisa dari prinsip elektromagnet, yaitu generator. Dia mengonversi energi dari mekanik menjadi energi listrik. Misalnya ini pembangkit listrik, itu biasanya dia memakai elektromagnet ini. Misal dari uap air digunakan untuk menggerakkan turbin menghasilkan energi listrik. Atau air, kincir air, gerakan air digunakan untuk menggerakkan generator menghasilkan energi listrik. Atau kincir angin digunakan untuk menggerakkan generator menghasilkan energi listrik. Ini adalah salah satu sumber tegangan. Ada juga yang elektrokimia. Dalam hal ini misal sel volta, terus baterai, kemudian aki dan sebagainya, ini proses elektrokimia. Jadi di situ ada reduksi oksidasi reduksi yang terjadi antara katoda dan plat katoda dan plat anoda ini. Oke. Maka di kedua plat ini akan muncul beda potensial. Itu juga baterai, ya. Prinsipnya kurang lebih sama. Prinsip sumber tegangan yang lainnya yaitu prinsip termoelemen, yang mana ketika ada dua logam di ujung satunya disambung, ujung satunya tidak, maka ketika ujung yang disambung itu diberi panas, maka respon dari logam ini kan berbeda. Tiap material, tiap logam kan berbeda. Elektron yang mengalir akibat ini kan juga berbeda antara logam satu dengan logam lainnya. Maka dari situ aliran elektronnya berbeda antara logam ini dan ini, maka di ujung ini maka akan timbul beda potensial kayak gitu. Kemudian prinsip lainnya yaitu photovoltage atau solar cell. Di sini dia merubah energi radiasi dari matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, ini dari cahaya dirubah menjadi energi listrik. Jadi ini menggunakan bahan semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor diberi radiasi matahari, maka di kedua terminal tersebut akan terjadi beda potensial. Ini adalah prinsip yang dipakai untuk sel surya atau solar cell. Oke, materi selanjutnya yaitu resistansi atau tekanan. Di sini resistansi merupakan sifat material yang mencegah pergerakan elektron. Jadi kita tahu bahwa kalau konduktor yaitu resistansinya kecil sehingga mudah mengalirkan elektron atau listrik. Contohnya tembaga, baja dan sebagainya. Sementara untuk elektron
resistansinya besar dan bahkan sangat besar sehingga sulit mengalirkan arus listrik atau bahkan tidak bisa mengalirkan arus listrik. Contohnya adalah plastik, gelas, dan sebagainya. Satuan untuk hambatan itu sendiri yaitu ohm, simbolnya ini omega ya, ohm, untuk simbol kuantitasnya R, resistansi kayak gitu. Jadi adik-adik sudah mempelajari terkait resistansi ini, yang mana berlaku juga hukum ohm yang menyebutkan bahwa arus I berbanding lurus dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan resistansi atau R. Atau bisa dikatakan bahwa resistansi ini berbanding terbalik dengan arus. Jadi ketika R ini besar, maka I-nya akan kecil. Terus satuannya hambatan listrik ohm, volt, dan untuk arus sendiri itu adalah untuk setiap tegangan yang diberikan, semakin besar resistansi, maka semakin kecil arus yang mengalir. Itu pastikan. Semakin besar resistansi, R-nya semakin besar, arusnya semakin kecil dengan V yang sama misalnya. Yang mana resistansi listrik 1 ohm itu definisinya yaitu jika tegangan yang diberikan adalah 1 volt menyebabkan arus mengalir 1 ampere. Inilah yang definisi sebagai 1 ohm. Yang mana ketika tegangannya 1 volt, dia bisa menyebabkan arus mengalir sebesar 1 ampere. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik itu sendiri yaitu panjang penghantar. Pasti kabel semakin panjang maka hambatannya juga semakin besar. Suhu, nanti ada ketika suhu naik, resistansi naik dan sebagainya. Ada luas penampang kabel. Itu kenapa kalau adik-adik di rumah yang kalau kabel-kabel di rumah itu harus dipastikan memakai yang baik, misalnya pakai yang logam yang tunggal kayak gitu, bukan yang serabut dan sebagainya. Itu untuk ini luas penampang. Karena apa? Luas penampang itu mempengaruhi terhadap resistansi. Itu kenapa kalau daya yang kita pasang di rumah itu besar, maka ya bisa dipastikan kabel-kabel yang dipakai di rumah itu akan lebih besar dan menjauhi untuk memakai kabel-kabel besar. Terus ada yang namanya jenis bahan, yang mana setiap jenis bahan memiliki hambatan jenis masing-masing. Nah, hambatan jenis ini, tiap bahan ini kita sebut sebagai resistivitas, yang mana disimbolkan dengan rho ini misalnya. Dari sini terlihat bahwa hambatan atau resistansi itu tergantung hambatan jenis, resistivitas dari suatu material, panjang material tersebut, dan luas penampangnya. R, Rho, L per A. Di tabel bisa terlihat bahwa masing-masing material memiliki hambatan jenis sendiri-sendiri, resistivitas masing-masing. Misalnya kalau silver dia segini nilainya, gold dia segini, merkuri segini. Sementara untuk bahan isolator gelas 10 pangkat 9 kan. Ini 10 pangkat minus 8 ya rata-rata ya. Ini 10 pangkat 9. Ini hambatan jenisnya. Jadi dari sini terlihat bahwa konduktor itu rho-nya itu berkisar antara 10 pangkat minus 8. Sementara untuk isolator rho-nya berkisar 10 pangkat 9 ohm meter. Resistivitas ini juga tergantung oleh temperatur. Dalam hal ini ketika temperaturnya naik mengakibatkan resistivitasnya juga ikut naik. Hal ini kalau ditinjaunya mikro, ketika logam kita panaskan misalkan ya,
maka gerakan elektronnya akan semakin acak di situ, akan semakin panas, resistitivitasnya akan semakin besar kayak gitu. Ya, dari sini maka rho T, rho fungsi temperatur ya adalah rho 0. Rho 0 itu ketika suhu ini ya, kita asumsikan ini suhu 20 derajat Celcius dalam kurung 1 plus alfa T per min. Yang mana untuk alfa itu sendiri adalah koefisien temperatur yang nilainya masing-masing material berbeda. Oke. Selanjutnya rangkaian hambatan listrik. Jadi pada prakteknya kadang kita itu merangkai suatu hambatan listrik itu secara seri atau merangkai secara paralel. Kita memasang lampu, saklar lampu, beberapa lampu kita pasang seri atau bahkan kita pasang paralel. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini untuk rangkaian hambatan listrik ada yang namanya rangkaian seri. Jadi yang gambar A ini dia dipasang seri berurutan, ada yang dipasang paralel dan ada yang dipasang campuran, kombinasi antara seri dan paralel. Untuk rangkaian seri R total sama dengan R1 plus R2 plus sebanyak Rn. Kenapa kok persamaannya bisa muncul seperti ini? Kita tahu bahwa misalnya dalam misalnya ini kita hubungkan dengan sumber apa ya? Ini V, ini misal titik A ya, ini titik B. Nah, dari sini maka untuk rangkaian seri VAB adalah V untuk R1 kan, V R2 plus V R3. Dari sini kan kita tahu bahwa V adalah I dikalikan R, yang mana R ini adalah R total kan, pasti R total dari semua ini, semua R1, 2, 3. Yang mana VR1 melakukan I R1. Yang mana kita tahu bahwa rangkaian seri itu arus yang mengalir di rangkaian ini adalah sama, maka I-nya kita tetap memakai I, bukan I1, I2, I3 gitu ya. Ini adalah IR1, ini IR2 plus IR3. Dari sini bahwa IR total sama dengan I dikalikan R1 plus R2 plus R3. Itu kenapa muncullah R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 sebanyak sampai N. R ini berapa jumlah dari R tersebut. Sementara untuk paralel kita tahu bahwa tegangan di sini, misalnya sini tegangan di masing-masing R ini adalah sama. Sementara kalau arusnya maka adalah arus yang berbeda. Misal gini, I arusnya misal sini kan. Berarti untuk I masuk sama dengan apa? IR1, ya, I1, ini I2, ini I3 kan gitu. Jadi I misalnya ini yang masuk ini besarnya adalah I kan, harusnya sama dengan I1 plus I2 plus I3. Kita tahu bahwa I adalah V per R, yang mana antara ini ketiga ini ke sini, ini ke sini, tegangannya sama ya. Jadi ini adalah V per R1 plus V per R2 plus V per R3. Dari sini maka ini R total ya. Dari sini maka V dikalikan 1 per R total sama dengan V, nah 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Itu kenapa kita dari rangkaian paralel ketemu 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 sampai jumlah Rn. Nah, bagaimana kalau kita rangkaiannya itu campuran? Maka misal kayak gini, maka ini kita selesaikan dulu menggunakan rangkaian paralel. Nanti kan ketemu R paralel dari ini kan. Maka kemudian R paralel hasil perhitungan ini kita jumlahkan dengan R3 ini, maka akan ketemu R total dari
rangkaian hambatan tersebut. Oke, dalam suatu rangkaian listrik kita mengenal adanya Kirchhoff current law dan Kirchhoff voltage law, yang mana Kirchhoff current law ini arus total yang masuk yang melalui suatu titik percabangan sama dalam suatu rangkaian sama dengan arus total yang keluar. Jadi yang arus masuk sama dengan arus keluar. Dalam hal ini kita tahu bahwa yang masuk percabangan ini mana? I1, I3, nah, berarti I1 plus I3 itu harus sama dengan I2 plus I3 plus I2 plus I4 plus I5. Ini bunyi dari Kirchhoff current law. Sementara untuk Kirchhoff voltage law, total tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Jadi pada rangkaian tertutup loop ini harus sama dengan 0 total tegangannya. Dari sini maka sebenarnya kan ini kalau kita lihat sumber tegangannya ada berapa? 3. Pada prinsipnya tegangan yang dihasilkan sumber tegangan itu harus sama dengan tegangan pada setiap R ini. Baru nanti misal ini dari sini misal ini ya, kita loopnya dianggap sini. Tadi arusnya mengalir dari sini ya. Nah ini jadi min VA plus IR1. Nah ini coba ini dari plus kan, kalau ini kita buat min. Tapi kalau ini sebenarnya kan gini, kalau ini dua sumber tegangan ini dijumlahkan kan gini, kita lihat gini kan, maka ini kan akan saling mengurangi kan pastinya. Maka kalau ini kita minus di sini, ini plus. Nah, VB plus IR2 plus IR3 kayak gitu. Ini adalah yang mana ke penjumlahan dari semua ini harus sama dengan 0. Ini adalah bunyi dari Kirchhoff voltage law. Sama nanti ketika bagaimana kalau loopnya ini lebih dari 1, rangkaian listrik tertutup atau kita sebut sebagai loop. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa total beda potensial pada rangkaian tertutup harus sama dengan 0. Yang mana sigma IR minus sigma epsilon sumber tegangan harus sama dengan 0. Ini berarti apa? Sigma epsilon itu harus sama dengan sigma IR. Nah, kan gitu. Oke. Untuk arah arusnya sebenarnya bisa dipilih sembarang, bisa searah jarum jam atau berlawanan arus jarum jam, itu bebas sebenarnya. Nah, yang mana nanti yang bahwa arus yang kita pilih itu benar atau enggak nanti ketika kita sudah memperoleh perhitungannya. Ketika dari perhitungan kok nilainya arus adalah positif, maka loop yang kita pilih itu benar arahnya. Kalau dari perhitungan kok sebaliknya arusnya negatif, maka sebenarnya arusnya adalah berlawanan dengan loop yang adik-adik buat. Gitu. Misal dari rangkaian loop tertutup ini kita buat loopnya searah dengan arah jarum jam. Dari sini maka ingat arah arus dari positif ke negatif. Jadi ketika ini positif ke negatif, kita asumsinya adalah memakai epsilonnya bernilai positif. Begitu juga ketika I-nya ini masuk ke sumbu positif, maka kita buat negatif. Misal ini ya, dari sini maka kan terlihat bahwa sigma IR berarti kan sigma IR1 berarti kan gini, IR1 plus IR2 ya kan, aja hanya 2R minus, ini minus epsilon 1 bernilai positif atau negatif. Ini kan arusnya ini atau masuk di arah positif. Jadi ini bernilai negatif kan gitu. Berarti apa? Negatif epsilon 1 plus epsilon 2 nya bernilai
positif, berarti plus epsilon 2. Nah, itu harus sama dengan 0 kayak gini. Atau dalam artian bisa dianu IR1 plus IR2 ini apa? Plus epsilon 1 min epsilon 2 sama dengan 0 kayak gitu. Jadi pada bersama mungkin yang adik-adik bingung ini kan ini bernilai positif atau negatif, intinya gini. Kalau misal ya satu rangkaian misal baterai, adik-adik yang ingat ya, kalau dalam loop itu, dalam rangkaian itu misal kita nyusun baterainya gini. Kayak kita nyusun baterai itu kan positif kita negatif kita sambung positif gini kan. Nah, maka sumber tegangannya akan apa? Mengalami penjumlahan. Beda lagi kalau misal kita pasang baterainya gini, kita gini. Nah, maka sumber tegangannya akan mengalami pengurangan. Misal kayak gini. Nah, ini kan negatif atau negatif, maka sumber tegangannya pasti akan mengalami pengurangan. Entah ini yang positif ini atau negatif ini kan sebenarnya bebas saja sesuai loop yang adik-adik buat. Jadi jangan bingung di sini. Oh, ini epsilonnya positif atau negatif ya. Kayak jadi ini ingat, kalau kita memakai ini maka ketentuannya adalah ini. Mana minus ini harus tetap. Nah, nanti nilai dari nilai plus min ini nanti masuknya di ini. Ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau rangkaian listrik tersebut lebih dari satu loop? Maka ya konsepnya tetap memakai KVL tadi bahwa total potensial atau tegangan pada rangkaian tertutup adalah 0. Yang mana arah arus loopnya itu bebas, terserah adik-adik memilihnya ke searah jarum jam atau berlawanan. Nanti yang membuktikan bahwa arus yang loop yang adik pilih itu benar atau salah nanti setelah perhitungan ini, kayak gitu ya. Misal pada contoh ini kita lihat bahwa rangkaian ini bisa memiliki dua loop. Yang pertama adalah loop ini. Misal kita pilih searah jarum jam ya, sama loop ini. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, dari situ maka arusnya berarti kalau ini loop 1 berarti arusnya arus 1 I1 ya kan. Dari sini ke sini. Terus ini I2. Nah, I2. Oke. Ini I1, ini I2. Ya, sementara ini apa? Misal ini adalah I3 tadi. Ini adalah I1 dikurangi I2. Oke ya. Dari sini maka kita tinjau masing-masing loop. Untuk loop 1, untuk loop 1 ya kita memakai persamaan ini ya. Tidak usah saya tulis, langsung aja. Sini ada sumber tegangannya 2. Ada epsilon 1, epsilon 2. R-nya ada R1 sama R3. Dari sini dengan memakai persamaan ini berarti ini apa? I-nya tetap memakai I1 kan? I1 R1 plus I1 R3 minus sigma epsilon. Berarti yang ini bernilai positif atau negatif? Ini bernilai apa? Arusnya keluar dari positif masuk negatif, berarti nilainya positif. Ini adalah epsilon 1. Nah, ini kalau ini bernilai positif atau negatif? Ini masuk ke positif, keluar dari negatif, berarti ini kebalikannya ya. Ini epsilon 2 sama dengan 0. Atau dari sini kita lihat I1 R1 plus I1 R3 ini minus epsilon 1 plus epsilon 2 ini minus kan dari plus sama dengan 0. Nah, nilainya kita masukkan, ini keluar ada nilainya dan nilainya R-nya ada, maka besar I1 dapat diketahui. Sementara untuk loop 2, untuk loop 2 ini ada I2 ya. Berarti R-nya hanya ada R2. Jadi apa di sini ya? I2R2 minus ini nilai positif atau negatif? Positif.
epsilon 3. Oh ini, apakah ini? Enggak, tidak. Ini ada juga ini kan. Nah, ini berarti ini nilai positif, ini masuk ke positif, ini berarti nilainya negatif ya. Min epsilon 2 sama dengan 0. Dari sini maka E2 R2 min epsilon 3 plus epsilon 2 itu sama dengan 0. Oke, kayak gini. Ketika ini nilai dimasukkan maka ketemu R1 berapa, R2-nya berapa. Oke ya. Ini kira-kira untuk rangkaian lebih dari ini. Oke. Demikian adik-adik mungkin review yang bisa saya sampaikan terkait elektrostatistik, potensial listrik, kapasitor, arus DC. Ini merupakan penguat dari apa-apa yang sudah adik-adik diskusikan bersama kelompok masing-masing, apa-apa yang sudah adik-adik presentasikan, apa-apa yang sudah adik-adik tanggapi ketika presentasi. Saya harap adik-adik tetap semangat, tetap bekerja keras untuk setengah semester ke depan, yang mana materi-materi yang akan kita pelajari itu tidak kalah sulit ya, tidak kalah sulit. Jadi terkait kemagnetan, medan magnet induksi, induksi elektromagnetik, dan arus AC. Dan mungkin ada tambahan terkait gelombang. Terima kasih adik-adik. Untuk minggu depan, silahkan dipersiapkan paparan terkait kemagnetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.